Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah taklim Masjid Sari Asih yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya, siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul, bersilaturahim, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Tema kajian kita pada siang hari ini tentang kurban, karena babnya dalam fikih begitu. Jadi kemarin kita bahas binatang yang halal, binatang yang haram, cara menyembelih binatang, cara berburu binatang, nanti baru dibahas kurban, akikah, dan segala macam tentang fikih makanan itu. Ya. Saya akan baca teksnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Wa yujzi'u dan mencukupi. Wa yujzi'u dan mencukupi. Apa ini, saya nggak kelihatan di sini. Ya. Wa yujzi'u dan mencukupi anil wa yujzi'u dan mencukupi fiha dalam kurban al-jad'u anak domba minad dha'ni wasaniyu dan anak kambing umur 2 tahun minal ma'zi wasaniyu minal ibli dan anak unta berumur 2 tahun wasaniyu minal baqari anak sapi umur 2 tahun. Wa tudzi'u mencukupi al-badanatu unta ansab'atin untuk 7 orang, wal baqaratu sapi ansab'atin dari 7 orang, wasyatu kambing an wahidin dari 1 orang. Arba'un la tudzi'u fid dhahaya 4 macam hewan yang tidak mencukupi untuk berkurban. Al-awra'ul bayyinu awruha, hewan yang buta sebelah, yang jelas butanya. Wal arja'ul bayyinu arjuha, hewan yang pincang, jelas pincangnya. Wal maridatul bayyinu maraduha, hewan yang sakit, jelas sakitnya. Wal ajfa'ul lati dhahaba mukhuha minal hazli, hewan yang kurus, yang hilang sumsumnya. Wa yujzi'ul khasi wal maksurul qarni, dan cukup dalam berkurban hewan yang dikebiri atau hewan yang patah tanduknya. Wala tujzi'ul maqtu'atul udhuni wadh-dhambi, dan tidak cukup, tidak sah hewan yang terpotong telinganya ataupun terpotong buntutnya, ekornya. Oke, yang pertama, apa hukumnya kurban? Itu yang pertama. Kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah itu apa? Sunnah itu sesuatu yang jika kita kerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Atau dalam bahasa usul fikih, sunnah adalah perintah dari Allah atau Rasulnya yang sifatnya tidak tegas,
Tidak tegas itu tidak mengancam atau tidak ada hukumannya. Itu tidak tegas. Mu'akkadah artinya apa? Mu'akkadah itu artinya dikuatkan atau dikukuhkan. Mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah itu sunnah yang menjadi syiar, biasanya tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Rasul nggak pernah ninggalin. Itu sunnah mu'akkadah. Contohnya rawatib, itu sunnah mu'akkadah. Contohnya sholat witir, itu sunnah mu'akkadah. Nggak pernah ditinggal sama Rasul. Contohnya azan, iqamat, contohnya misalnya sholat idul fitri, sholat idul adha, itu semuanya sunnah mu'akkadah. Meskipun menurut sebagian ulama, hukumnya wajib. Ngitung wajibnya dari mana? Ngitung wajibnya dari hadis ini. Hadis Ibnu Majah nomor 3123. Man kana lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana haza. Barang siapa yang punya kelapangan rezeki tapi tidak mau berkurban, maka jangan pernah mendekati tempat sholat kami. Tempat sholat kami. Buat ke mall ada duit. Buat arisan ada duit. Buat jalan-jalan ada duit. Tapi buat kurban nggak ada duit. Itu kalau dalam bahasa Rasul itu, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Ini menurut sebagian ulama kemudian dipahami, kurban itu hukumnya wajib. Menurut sebagian ulama. Tapi menurut mayoritas ulama, kurban itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah saja. Sunnah itu dua macam, Bu. Sunnah itu dua macam. Ada sunnah itu kaitannya dengan pribadi seseorang, ada. Ada sunnah itu kaitannya dengan lingkungan, ada. Sama seperti fardu, sama. Bismillah. Fardu itu ada yang namanya fardu ain, ada yang namanya fardu kifayah. Kalau fardu ain itu tuntutan kewajibannya untuk setiap orang, itu fardu ain. Contohnya sholat 5 waktu, fardu ain, nggak bisa diwakilin, nggak bisa. Setiap orang harus melakukan, itu fardu ain. Ada yang namanya fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu kalau salah satu sudah melakukan, maka gugur kewajiban terhadap yang lain. Itu namanya adalah fardu kifayah. Contohnya sholat jenazah. Kalau satu orang sudah ada yang sholat jenazah, maka tuntutan itu sudah hilang dari lingkungan itu, sudah hilang. Jadi kalau laki-laki itu bisa. Misalnya saya ditanya, kamu nggak ikut sholat jenazah? Itu saya bisa jawab begini. Tadi abang saya sudah, cukup itu, bisa nggak apa-apa. Jadi kalau abang saya itu udah sholat jenazah, jadi saya nggak sholat jenazah nggak apa-apa, bisa diwakili begitu bisa. Tapi kalau sholat isya nggak bisa, nggak bisa. Nggak sholat isya, nggak. Tadi abang saya udah, nggak ada kaitannya itu mah, nggak ada kaitannya ya. Jadi ada namanya fardu ain, ada namanya fardu kifayah. Sunnah juga sama. Ada namanya sunnah ainiyah, sunnah ainiyah. Ada namanya sunnah kifayah. Sunnah ainiyah misalnya sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Siapapun orang masuk masjid belum duduk, ada anjuran untuk sholat tahiyatul masjid. Siapapun itu. Kalau udah duduk bagaimana? Kalau udah duduk anjurannya hilang. Saya sudah duduk tapi pengen tahiyatul masjid, ya gampang. Keluar masjid lagi, masuk lagi, berarti sunnah lagi, sunnah lagi. Sederhana saja, jadi keluar masjid lagi, masuk masjid lagi, nggak ada masalah.
Kalau misalnya kita pengen sholat tahiyatul masjid, ada anjurannya, tapi kok ternyata tidak memungkinkan. Misalnya tidak memungkinkan bagaimana? Kita masuk masjid, dikit lagi qomat sholat. Kita masuk masjid, sedang ada pengajian. Kita masuk masjid, sedang ada acara yang menurut kita nggak pantas kalau kita nggak ngikut, maka tahiyatul masjid bisa digantikan dengan zikir al-baqiyatus shalihat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Contohnya sunnah kifayah itu contohnya adalah kalau ada rombongan datang, sunnah mengucapkan salam. Sunnah. Itu cukup satu saja yang mengucapkan salam. Cukup satu saja. Kan begini, aturannya salam itu begini. Salam itu yang ngucapin yang mana? Yang datang ngucapin salam buat yang di dalam. Itu yang datang. Atau yang lewat ngucapin salam sama yang diam. Kita lagi duduk di rumah, orang lewat depan kita, yang lewat itu yang sunnah ngucapin salam. Bukannya kita yang di rumah, ada orang lewat panggil-panggil, woi, assalamualaikum. Bukan. Orang yang lewat itu yang ngucapin salam buat orang yang di rumah, ngucapin salam. Ya. Nah, kalau rombongan itu banyak, sunnahnya namanya sunnah kifayah. Satu orang saja salam cukup. Contohnya pengajian begini. Ada yang baru datang 10 orang. Jangan 10-10-nya ngucapin salam. Nggak ada sunnahnya itu. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Nggak ada sunnahnya itu, nggak ada. Kalau rombongan 10 orang masuk, satu orang saja cukup ngucapin salam. Namanya adalah sunnah kifayah. Oke. Nah, kita bahas di sini tadi. Ini kadang-kadang ada orang yang nanya sama saya, Ustaz, kalau kambing buat berapa orang, kalau sapi buat berapa orang, kalau onta buat berapa orang? Kan begitu, kadang orang nanya itu. Alhamdulillah. Kalau sapi buat 7 orang, maksimal ya. Kalau ada satu orang pengen motong sapi sendirian boleh, nggak apa-apa, jangan dilarang, nggak apa-apa. Tapi maksimal sapi itu bisa dimiliki, dibagi kepemilikannya untuk 7 orang bisa. Kerbau sama seperti sapi bisa untuk 7 orang. Onta itu ada 2 pendapat, ada 2 riwayat hadisnya. Ada riwayat hadis onta itu bisa untuk 7 orang. Ada riwayat hadis onta itu bisa untuk 10 orang. Ada. Biasanya nanti ulama membedakan. Kalau onta yang besar itu untuk 10 orang. Kalau onta yang sedang itu untuk 7 orang. Dibedakannya begitu. Karena badannya memang gedean onta. Nah, saya contohin. Sederhananya begini. Ayam itu kalau di Arab dimakan 2 orang, maksimal 4 orang. Ayam. Udah pernah saya bahas. Ayam dipotong maksimal 4. Kambing itu, kalau kambing kecil, itu yang makan 5 orang. Yang makan. Kalau kambing kecil, 5 orang. Kalau kambingnya besar, itu yang makan 10 orang. Kalau di Arab.
Di kita satu RT ya. 10 orang. Sapi itu statusnya 7 kali kambing. Jadi kalau kambing dimakan 10 orang, sapi itu dimakan oleh 70 orang. 70 orang. Onta kalau yang besar, onta kalau yang besar itu posisinya 10 kali kambing. Kalau kambing buat 10 orang, maka onta itu buat 100 orang. Makanya dulu Nabi Muhammad SAW kalau ngecek pasukan musuh itu tidak ngitung musuhnya berapa, tidak. Saya contohin di perang ada namanya perang Badar, perang Badar. Perang Badar itu kejadiannya di Badar tahun kedua Hijrah. Tahun kedua Hijrah. Nabi rombongan Madinah itu hanya 313 orang. Rombongan perang Madinah. Orang Quraisy kabarnya kira-kira 1.000 orang. Orang Quraisy itu kabarnya kira-kira 1.000 orang. Tapi Nabi belum pernah ngitung langsung, belum pernah. Maka Nabi ngajak Abu Bakar. Abu Bakar, coba kita cek tendanya orang Quraisy. Maka Nabi ngecek tendanya orang Quraisy itu, Nabi ngitung bekas motong ontaknya. Itu yang dihitung sama Nabi. Dihitung sama Nabi, bekas potongan onta itu 10 onta. Maka Nabi pulang ngomong sama Abu Bakar, sudah Abu Bakar kita pulang, ini hitungan saya, orang Quraisy ini kira-kira 1.000. Kenapa ngitung orang Quraisy itu kira-kira 1.000? Karena motongnya onta 10. Satu onta buat 100 orang. Kenapa? Karena onta itu 10 kalinya kambing. Kambing itu yang besar dimakan 10 orang. Berarti 100 orang. Itu hitungannya di sana ya. Hitungan di sana ya. Lalu hitungan kita ya onta itu mungkin bisa untuk 500 orang mungkin ya kan. Jadi patokannya begitu. Nah, orang kadang-kadang nanya, Ustaz, bukannya ada hadis kalau onta itu bisa, kambing itu bisa untuk satu keluarga. Orang kadang-kadang nanya begitu. Kambing bisa mencukupi kurban untuk satu keluarga. Bahkan dalam salah satu hadis Nabi itu disebut bahwa Nabi motong kambing kurban untuk Nabi dan seluruh umatnya. Kata Nabi begitu. Satu kambing. Ini kita bahas 3 hal. Ya. Ada yang namanya milik, ada yang namanya hadiah pahala, ada yang namanya niat. Ini beda. Saya ulangi lagi. Ada yang namanya niat, ada yang namanya milik, ada yang namanya hadiah pahala. Ini beda. Saya jelasin biar enak, saya contohin. Saya punya uang 1 juta. Saya serahkan ke masjid. Saya bilang sama pengurus masjidnya, ini uang 1 juta amal jariah buat masjid. Saya mohon nanti kalau diterima hadiah pahalanya diperuntukkan untuk almarhum bla 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 bla, almarhumah bla 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 bla. Kalau ditanya uangnya milik siapa? Uangnya milik saya. Tapi kalau ditanya hadiah pahalanya untuk siapa? Hadiah pahalanya untuk fulan. Kambing juga sama. Kambingnya punya siapa? Kambingnya punya saya.
Jadi kambing disebut berlaku untuk satu orang, milik satu orang, kambingnya punya saya. Hadiah pahalanya untuk siapa? Hadiah pahalanya bebas, Bu, nggak ada masalah. Ibu punya kambing satu, ibu kurbankan, lalu kemudian hadiah kurban pahalanya itu untuk satu keluarga boleh, satu kelurahan boleh, satu kecamatan boleh, nggak apa-apa. Namanya hadiah pahala. Sama seperti kita baca Fatihah. Baca Fatihahnya satu kali, tapi kita tujukan buat seluruh umat Islam, itu bisa, nggak ada masalah. Jadi bedakan antara yang namanya milik dengan yang namanya apa namanya tadi itu penyertaan pahala, itu beda. Oke. Sebelum saya lanjutin, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Enggak, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nanya Ustadz, saya punya anak keguguran gitu ya. Terus itu sunnah nggak untuk diekahin atau dikorbankan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegugurannya di umur berapa bulan? Umur 5 bulan ke atas. Waktu keguguran kira-kira sudah berbentuk atau belum? Udah berbentuk ya. Ini nanti kaitannya adalah dua hal. Jadi kurban dengan akikah itu dua ibadah yang beda. Tapi kita bahas satu-satu. Apakah boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Kalau pahalanya boleh, nggak ada masalah. Kalau pahala boleh. Ini kurban saya, pahalanya buat si fulan, boleh, nggak masalah. Tapi kalau pertanyaannya bolehkah kurban atas nama orang yang sudah meninggal, itu beda. Kalau kurban yang pahalanya buat orang yang sudah meninggal, nggak ada masalah. Sama saat kita baca Quran, pahalanya untuk orang yang sudah meninggal, nggak ada masalah. Kita sedekah, pahalanya untuk orang yang sudah meninggal, nggak ada masalah. Tapi yang sering terjadi kan kurban atas nama orang yang sudah meninggal. Itu boleh atau tidak? Kurban itu tadi sifatnya milik. Makanya kambing dimiliki satu orang. Sapi dimiliki 7 orang. Orang yang sudah meninggal sudah tidak punya hak milik, nggak punya. Itu rumah siapa? Itu rumahnya almarhumah ibu saya. Lu almarhumah kok bisa memiliki? Nggak bisa. Kalau sudah meninggal, maka rumahnya diwaris sama anak-anaknya. Orang sudah meninggal itu tidak bisa memiliki, tidak bisa. Maka misalnya ini sering kasus, boleh enggak saya kurban atas nama orang tua yang sudah meninggal? Kalau di masa hidupnya orang tua pernah wasiat, misalnya. Kalau di masa hidupnya orang tua pernah wasiat tentang apa namanya kurban. Nanti kalau saya meninggal, duit saya jangan dihabisin, sisain buat kurban. Itu berarti boleh. Karena kaitannya apa? Sebelum meninggal wasiat. Itu seolah-olah sudah jadi hak miliknya, seolah-olah. Kalau enggak wasiat bagaimana? Kalau tidak berwasiat, maka menurut pendapat yang pertama tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kurban itu statusnya milik orang yang sudah meninggal, tidak punya milik, tidak punya. Ya. Tapi ada pendapat yang kedua, Pendapat yang kedua apa? Pendapat yang kedua itu kita boleh berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, sama seperti sedekah. Kalau kita sedekah boleh, berarti kurban juga boleh karena statusnya sama. Ini yang umumnya berlaku di negara kita, orang ikut pendapat yang kedua ini, bahwa apa? Kurbannya akan dianggap sama seperti sedekah. Ketika boleh sedekah atas nama orang yang sudah meninggal, maka boleh juga kurban atas nama orang yang sudah meninggal. Pertama soal kurban. Apakah anak tadi
Ya. Itu kemudian sunnah untuk kemudian dikurbankan atas nama anak itu, patokannya dua hal. Ya. Sebagian bilang kalau sudah berbentuk maka sudah dianggap nafs, sudah dianggap jiwa. Kalau sudah dianggap jiwa berarti sunnah. Tapi patokan yang lain bilang bukan. Dia waktu itu belum menjadi manusia, hanya menjadi janin, Maka ketika menjadi janin itu dia tidak sunnah untuk kurban atas nama dia. Ini kalau kaitannya dengan kurban. Kalau akikah bagaimana? Sama akikah juga. Akikah itu nanti patokannya adalah mamin mauludin, bayi yang dilahirkan. Kalau tadi kasusnya keguguran itu dianggap bayi yang dilahirkan atau bukan? Kebanyakan ulama bilang bukan, tidak. Maka kemudian apa? Tidak sunnah. Tapi kalau kemudian kita pengen motong sedekah atas nama misalnya anak, ya nggak ada masalah. Tapi tidak sunnah karena belum termasuk bayi yang dilahirkan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Orang tuanya mungkin ya Pak Ustadz, yang dapat pahala orang tuanya mungkin ya. Gimana? Yang dapat pahala mungkin orang tuanya. Untuk kasus tadi. Jadi patokannya sebenarnya sederhana. Sesuatu itu kalau dikatakan sunnah berarti berpahala. Kalau tidak sunnah, misalnya tidak sunnah, tidak menjadi akikah, ya menjadi sedekah, tetap berpahala. Bukan sebagai akikah, tapi sebagai sedekahnya. Itu yang berpahala ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf Pak Ustadz, dalam tulisan yang tadi ada mengatakan bahwa 4 hewan yang tidak sah untuk korban. Tapi di bawahnya ada dan mencukupi hewan yang dikebiri dan yang pecah tanduknya tidak mencukupi untuk korban hewan. Maksudnya jadi 7 atau bagaimana yang tidak boleh, tidak sah untuk korban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disebut dalam hadis itu 4 hewan. Jadi kriterianya hewan kurban itu 2 macam. 1 cukup umur. Untuk cukup umur itu tergantung jenis hewannya. Misalnya kalau anak domba itu kurang dari 1 tahun boleh. Usahakan setahun lebih tapi kurang 1 tahun boleh. Tapi kalau kambing itu idealnya 2 tahun atau 1 tahun lebih, itu ideal. Unta dan sapi itu minimal 2 tahun. Jadi 1 cukup umur 1. Yang kedua, kriterianya adalah layak kurban, pantas dikurbankan, bukan umurnya, tapi fisiknya. Dalam hadis ada 4 macam jenis yang disebut oleh Nabi tidak mencukupi sebagai kurban. Kalaupun dipotong, penyembelihannya sah, tapi tidak disebut sebagai ibadah kurban. Ya disebutnya sebagai motong hewan saja. 1, yang buta sebelah matanya. Buta sebelah mata. Kalau buta dua-duanya gimana? Yang sebelah aja nggak boleh, apalagi dua-dua. Yang pincang. Ya. Kurban itu buat Allah kok. Milih-milih yang jelek-jelek ngasihnya. Kan gitu. Yang sakit, jelas-jelas sakitnya. Kayak kemarin rame PMK itu kan. Kemudian yang kurus banget, yang kurang sumsumnya itu tidak layak menjadi hewan kurban. Nggak layak. 4 ini. Buta sebelah, pincang, kurus, dan kemudian sakit. 4 macam. Kadang-kadang ada kasus bukan 4 ini. Misalnya, bagaimana kalau buntutnya putus, kepotong ekornya. Itu kan nggak masuk yang 4. Nggak masuk buta, nggak masuk pincang, nggak masuk kurus, nggak masuk sakit. Nggak masuk. Ulama kebanyakan bilang tidak mencukupi. Karena tidak layak sebagai hewan kurban. Nggak layak. Karena buntut itu masih bisa dinikmati juga, kan begitu, masih bisa. Hewan yang terpotong telinganya sama ya. Zaman dulu tuh ada kebiasaan hewan dipersembahkan untuk berhala,
dipotong telinganya, ditandain. Itu juga tidak bisa digunakan sebagai hewan kurban, tidak layak. Tidak. Tapi ada beberapa kasus hewannya tidak sempurna fisiknya tapi dianggap cukup. Misalnya hewan yang dikebiri, hewan dikebiri. Hewan dikebiri itu kan berarti kehilangan kesempurnaan fisik, tapi Nabi bilang nggak apa-apa, cukup dipakai sebagai hewan kurban, nggak apa-apa. Hewan yang patah tanduknya, misalnya dia berantem, dia apa, itu tetap bisa digunakan sebagai hewan kurban, nggak ada masalah. Jadi kalau pengen detail berarti 6. Buta, pincang, sakit, kurus, kepotong ekornya dan kepotong telinganya. Tapi yang disebut dalam hadis langsung itu adalah 4. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, saya mau tanya tentang akikah. Ya. Mungkin karena pemahaman orang tuanya dulu belum tahu bahwa akikah itu harus dilakukan sebagai kewajiban orang tua terhadap Allah, terhadap anaknya yang lahir. Nah, apakah sekarang misalnya udah dewasa, apakah perlu diakikahkan lagi? Yang pertama. Yang kedua, kalau nggak salah saya baca itu sunahnya itu 7 hari setelah lahir ya Ustadz ya. Tapi ada yang melaksanakan rata-rata tuh melaksanakannya 40 hari. Nah itu mohon tanggapan dari Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang masalah waktu akikah. Kalau ngikut hadis itu ada 4 macam di hari ke-7 itu. 1 dinamakan, dicukur rambutnya, diakikahi, bahkan juga kalau laki-laki dikhitan. Jadi khitan. Ya, 7 hari dihitan. 7 hari dihitan. Maka kalau sampai sekarang di Arab itu khitan itu layanan kontrol habis lahiran. Jadi seminggu habis lahiran itu kalau bayi laki-laki langsung ditawari khitan. Biasanya begitu. Kalau laki-laki khitan. Umur 7 hari. Makanya di Arab itu tidak ada undangan pesta khitanan tuh nggak ada. Jadi saya belum pernah diundang ada orang. Karena khitan tuh rata-rata bayi kalau di sana. Khitan rata-rata bayi. Jadi 7 hari itu dicukur rambutnya, dikasih nama, diakekahi, dan dihitan. Kalau di kita kadang-kadang, jangankan macam-macam, nama aja kadang-kadang belum. 7 hari itu, kadang-kadang nama belum. Ya, 7 hari. Jadi tasyakuran itu potong rambut, akekah, khitan, dan kasih nama. Walimatut tasmiyah, 7 hari. Kalau 7 hari misalnya belum ada, misalnya, maka nanti di 14 hari. Kalau 14 hari belum ada 21 hari, kalau belum ada 40 hari. Akekah masih terus berlanjut sampai sebelum anak balik. Masih boleh akekah itu. Kalau nanti anak itu sudah balik, orang tua sudah tidak ada tuntutan akekah. Tidak ada. Kalau sudah balik, orang tua sudah tidak ada tuntutan akikah, tidak ada. Kalau misalnya orang sudah balik, mau akikah, boleh atau tidak? Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi orang tua sudah tidak ada tuntutan biayai akikahnya, tidak ada. Misalnya saya udah dewasa, ternyata orang tua dulu belum akikahin. Saya pengen akikah, udah gede, boleh? Boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi jangan minta duit sama orang tua, jangan. Kalau dia masih kecil itu tanggung jawab orang tuanya. Hukumnya akikah sama seperti kurban, hukumnya akikah sunnah muakkadah sebetulnya, tapi ada sebagian ulama yang bilang wajib. Dalam madhab Daud Adz-Dzahiri, akikah itu wajib karena bahasanya Nabi,
setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Tapi kalau kebanyakan pendapat ulama yang lain, sama seperti kurban, akikah hukumnya sunnah muakkadah. Jadi sebetulnya 7, 14, 21, 40. Sesudah itu masih sunnah selagi orang itu belum balik. Kalau sudah balik, masih tetap bisa dilakukan, tapi sudah bukan tanggung jawab orang tua. Sudah. Jadi kalau misalnya ibu sekarang pengen akikah, ya pakai biaya ibu sendiri. Jangan minta sama orang tuanya lagi. Sudah tidak ada kewajiban lagi. Nggak ada tuntutan, tidak ada. Apakah akikahnya bisa diulangi? Misalnya ada orang pengen mengulangi akikahnya. Nabi itu pernah mengulangi akikah. Pernah. Jadi begini. Di waktu Nabi kecil, Nabi itu diakikahi oleh kakeknya, Abdul Muttalib. Kenapa? Karena ayahnya Nabi sudah meninggal. Abdullah sudah meninggal, diakikahi oleh kakeknya Abdul Muttalib. Akikah di masa jahiliyah itu, kambingnya dipotong, bayinya di samping kambing. Jadi ketika darah itu keluar, darahnya ditadangin, darah itu yang dilumurin di kepala bayi itu. Darah. Kenapa ada istilah cukur rambut? Karena rambutnya kotor oleh darah kambing. Awalnya begitu. Akikah di masa jahiliyah itu begitu. Jadi ada istilah cukur rambut itu karena memang waktu dipotongin kambingnya bayi di samping, darahnya dilumurin. Habis itu potong rambut, ya karena tadi itu melambangkan keberanian. Anak laki-laki, keberanian. Ketika Nabi sudah dewasa, Nabi sudah di Madinah, Nabi itu kemudian potong kambing. Ketika Nabi ditanya, Nabi bilang akikah, kata Nabi. Itu tanda bahwa Nabi bersyukur terhadap kelahirannya. Buktinya apa? Akikahnya sampai diulang. Dulu kakeknya sudah ngakikahin, sekarang Nabi bikin akikah lagi, itu tanda bahwa Nabi bersyukur terhadap kelahirannya. Maka ada kadang-kadang orang ditanya, bikin akikah, emang dulu belum? Nggak apa-apa ya, hitung-hitung sedekah, ini nggak masalah. Yang repot itu kadang akikah nunggu pesta, ini sebenarnya. Nunggu anak sunat sekalian akikah, misalnya begitu. Sah akikahnya, sah. Tapi jangan, idealnya ya, etisnya, jangan dipakai sebagai hidangan prasmanan pesta. Jangan. Nggak modal amat pestanya akikah, begitu kan. Kalau dipakai buat malam mangkatnya nggak apa-apa. Misalnya besok sunatan, malamnya dia ngundang orang-orang tasyakuran. Ini nggak masalah karena nggak ada orang kondangan, nggak ada. Kalau pagi-pagi siangnya itu masakan kambing, pesta, akikah segala macam, itu ya kan orang datang ngasih amplop, ngasih kondangan kok kelewatan. Akikah aja dijual gitu kan, kelewatan. Ya. Tapi kalau misalnya akikahnya dibarengi dengan peringatan hari besar apa, silakan, nggak masalah. Saya bikin maulid sekalian akikah, nggak ada masalah. Saya bikin Isra Mi'raj sekalian, nggak ada masalah itu. Saya bikin misalnya apa acara begitu sekalian akikah, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kemudian yang kedua tadi, itu pertanyaan yang kedua, di umur berapa tadi kan? Pertanyaan pertamanya tadi apa, saya lupa, Bu Haji. Orang tuanya itu tidak mengakikahkan karena tidak tahu gitu ya. Apakah orang tuanya berdosa? Tadi tidak berdosa. Jadi hukumnya akikah itu sunnah. Dan kalau seandainya belum akikah, gedenya dia pengen akikah, tadi tidak menggunakan apa? Sudah bukan tanggung jawab orang tua. Diri pribadi mengakikahi diri sendiri boleh. Kadang-kadang juga ada yang nanya, kalau orang tua yang udah meninggal diakikahin masih boleh apa enggak? Kadang-kadang ada. Kalau orang tuanya wasiat, pasti boleh, nggak ada masalah. Saya dulu belum diakikahin, kok lupa mulu, nanti harta saya jangan dihabisin, bikin akikah atas nama saya. Pasti boleh kalau orang tuanya wasiat. Kalau orang tuanya nggak wasiat, bagaimana? Ada perbedaan pendapat, sama seperti kurban. Ada yang bilang boleh, sama seperti sedekah. Ada yang bilang nggak boleh, karena akikah itu tanggung jawab orang tua. Sementara orang tuanya sendiri sudah meninggal, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya silakan.
perkataan Ustadz tadi itu. Banyaknya di tengah masyarakat kita ini Ustadz ya, akikah tadi itu dibikin acara tasyakuran, mengundang itu bagaimana hukum kekahnya itu sah apa enggak itu Ustadz? Apa tadi? Yang akikah digunakan? Akikah, tapi daging itu digunakan untuk ya menerima amplop. Gitu. Ya, Oke, baik. bagaimana hukum akikahnya itu? Begitu saja Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Patokannya akikah itu kan tasyakuran. Dia berbagi, dia memberi. Sementara kalau orang pesta itu bukan berbagi sebetulnya. Karena ada adat budaya tadi, kondangan gitu kan. Kecuali kalau dari awal dia ngomong tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun. Nah itu pasti nggak ada masalah misalnya. Jadi kalau saya ditanya secara fikih akikahnya sah, nggak ada masalah secara fikih. Tapi secara adab begitu kan, secara ini ibadah loh. Kenapa untuk ibadah saja masih mengharapkan imbalan dari manusia? Patokannya di situ. Tapi kalau secara fikih akikahnya sah, nggak ada masalah. Akikahnya sah. Ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya lanjutin sama-sama. Wa waktu dzibhi, waktunya berkurban itu min waqti salatil id ila ghurubi syamsi min akhiri ayyamit tasyriqi. Waktunya kurban itu mulai dari selesai salat id sampai terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik tanggal 13. Jadi 4 hari. 4 hari itu tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Atau lebaran Idul Adha dan 3 hari sesudahnya. Wa yustahabbu inda dzibhi khamsatu asya'a sunnah. Ketika menyembelih kurban 5 hal. 1 at-tasmiyatu, baca bismillah. Sudah sempat kita bahas. Bismillah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Wassalatu ala nabi, membaca salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Wat takbiru takbir. Wad du'a'u bil qabuli, doa minta dikabulkan, diterima udhiyah atau kurbannya. Wala ya'kulul muddahi syai'an minal udhiyatil manzurati. Orang yang kurban tidak boleh makan daging sedikit pun dari kurban nazarnya. Wa ya'kulu minal udhiyatil mutatawwa'i biha. Dan orang yang kurban sunnah boleh ikut makan kurbannya, daging kurbannya boleh. Wala yabi'u minal udhiyati, dia tidak boleh menjual daging kurbannya. Wa yut'imul fuqara'a wal masakina, daging kurban itu dia berikan makan kepada fakir miskin. Kurban dalam bahasa Arab itu artinya mendekatkan diri pada Allah. Kalau kurban penyembelihan itu disebutnya udhiyah, artinya penyembelihan hewan di waktu pagi. Waktu pagi itu waktu duha. Waktu pagi itu waktu duha, maka lebarannya disebut Idul Adha. Karena nyembelih kurbannya itu di waktu pagi Idul Adha. Secara fikih, kurban itu penyembelihan hewan ternak untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan ternak itu patokannya hewan halal berkaki 4. Jadi hitungannya kaki 4 itu 5 macam jenisnya. Kambing atau domba, sapi atau kerbau, onta. Banteng boleh apa enggak dipakai buat kurban? Boleh. Nah banteng itu hitung-hitungannya kan sapi liar kan begitu, sapi. Nggak ada masalah. Biri-biri bisa nggak dipakai buat kurban? Bisa, itu kan domba, nggak ada masalah. Kuda, bisa nggak kuda dipakai buat kurban? Nggak bisa. Kalau pertanyaannya apakah kuda halal dimakan? Kuda halal dimakan, nggak apa-apa. Tapi kalau kuda apakah bisa dijadikan kurban? Tidak, karena kuda bukan hewan yang biasa diternak. Bukan. Bagaimana dengan ayam? Kadang-kadang orang nanya begitu. Ayam itu kan hewan ternak juga sama. Dalam Al-Quran itu nyebutnya bahimatul an'am.
Bahimatul an'am itu hewan ternak berkaki 4. Memang ada riwayat, Bu, ada hadis Bilal bin Rabah, ada hadis Abdullah bin Abbas, bukan hadis Nabi, bukan, ucapan sahabat. Bilal itu pernah ditanya, besok potong apa? Saya nggak pedulilah, besok potong ayam atau potong telur nggak masalah. Kata Bilal bin Rabah begitu. Maka pernah ada kasus di Thaif, kalau nggak salah saya baca itu. Ada sepupunya Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu tinggal di Thaif, ditanya sama tetangganya. Wahai Abdullah bin Abbas, saya tidak punya uang yang cukup untuk beli kambing. Saya punya ayam. Boleh nggak besok Idul Adha saya potong ayam, daging ayamnya saya bagi-bagi untuk tetangga? Boleh, kata Abdullah bin Abbas, boleh. Maka besoknya yang lain potong kambing, dia sendirian potong ayam. Dipotong-potong, dibagi-bagi buat tetangganya bingung semuanya. Ketika ditanya, kenapa kamu kok motong ayam? Boleh, kata Ibnu Abbas, boleh. Ibnu Abbas kemudian ditanya, apakah boleh kurban menggunakan ayam? Enggak boleh. Ini katanya nanya sama Abdullah bin Abbas, katanya boleh. Loh, dia nanyanya bukan kurban, dia nanya, saya nggak punya duit beli kambing, boleh nggak besok potong ayam? Ya boleh, silakan. Ayam-ayam kamu masa saya bilang nggak boleh? Ya boleh. Boleh nggak habis potong saya bagi-bagi tetangga? Boleh. Tapi kalau secara fikih yang disebut dengan hewan kurban itu, ya tadi kambing atau domba, sapi atau kerbau, dan onta. Hukumnya ulama beda pendapat. Ada yang bilang hukum kurban itu sunnah muakkadah, tapi menurut Imam Abu Hanifah hukum kurban itu wajib. Artinya orang mampu, patokannya mampu apa? Punya uang yang lebih dari nisab zakat. Ibu-ibu wajib zakat kalau punya uang berapa? Ibu-ibu wajib zakat kalau punya uang setara atau lebih dari 85 gram emas. Jadi kalau punya simpenan uang yang setara harganya dengan 85 gram emas, itu kan wajib zakat. Kalau dia punya uang yang wajib zakat, itu berarti dia juga wajib kurban menurut Imam Abu Hanifah. Kalau sampai enggak kurban, dosa. Untung ibu-ibu madhabnya Syafi'i begitu. Jadi meskipun duit kadang ada enggak kurban, santai saja itu ya. Kalau dalam Imam Abu Hanifah itu hukumnya wajib. Kalau menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu kalau dalam satu keluarga sudah ada yang kurban, anjuran itu sudah gugur. Saya contohin. Saya sekeluarga 5 orang. Saya, istri, anak saya 3. Biasanya saya kalau kurban itu muter saja. Tahun ini atas nama saya, tahun depan istri, tahun depan anak pertama, tahun depan anak kedua, tahun depan anak ketiga. Begitu aja. Sampai nanti ada anak keempat ya baru atas nama. Begitu saja pokoknya. Muter saja. Kambing itu untuk 1 orang. Kenapa enggak 4-4-nya kurban? Kenapa? Karena kurban itu sunnah kifayah. Kalau satu keluarga sudah ada yang kurban, anjuran itu sudah gugur untuk keluarga itu. Meskipun kalau istri saya kurban masing-masing ya tetap berpahala. Begitu. Jadi seperti sholat jenazah tadi ya. Ada namanya fardu kifayah, sholat jenazah. Saya sudah sholat jenazah, maka misalnya adik saya nggak wajib ikut sholat jenazah. Tapi seandainya saya sholat jenazah dan adik saya sholat jenazah, ya nggak ada masalah. Hukumnya apa? Hukumnya tetap ada, tetap sama-sama ada kewajibannya, nggak ada masalah. Nah, nanti bagi yang ingin kurban, kalau sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, mulai malam 1 Zulhijjah itu, maka kalau sudah punya niatan, meskipun hewan kurbannya belum ada, tapi sudah punya niatan berkurban, maka nanti dia tidak
motong rambut, bulu, tidak motong kuku. Sunnahnya begitu. Misalnya laki-laki datang hari Jumat. Hari Jumat itu sunnah potong kuku, sunnah motong kumis, sunnah merapikan jenggot, sunnah motong bulu ketiak, sunnah yang lain-lain itu. Ya. Tapi kalau sudah masuk tanggal 1 sampai nanti 10 Zulhijjah, saya punya niat untuk berkurban, maka saya tidak potong rambut, saya tidak potong kuku, sunnah saja, tidak wajib, sunnah saja. Sebelum saya lanjutin, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Ya, silakan. Bagi orang yang mempunyai uang senilai 85 gram wajib kurban. Menurut pendapat Abu Hanifah ya. Ya. Berarti sekitar 85 juta ya Ustaz ya. Ya, ibu-ibu yang lebih paham harga emasnya berapa itu. Ya. Artinya kalau kurang dari itu enggak wajib. Tapi hukumnya sunnah gitu ya, Ya, Pak Ustaz ya. hukumnya sunnah. Ayo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi itu wajib itu menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kenapa beliau berpendapat wajib? Karena hadisnya tadi begini. Yang punya kelapangan rezeki tidak mau berkurban, jangan pernah mendekati tempat sholat kami. Hadisnya begitu. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, meskipun hadisnya begini, hukumnya tetap sunnah, tetap sunnah. Ibu mewajibkan buat diri ibu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi hukumnya kalau menurut Imam Syafi'i tetap sunnah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya Pak. Iya Bertanya. silakan. Kalau misalkan begini, orang tua kita tidak mampu gitu ya, dahulu gitu. Terus ada saudara misalkan yang berkelebihan gitu, dia beli kurban, beli hewan kurbannya lebih gitu. Terus ini ada sisa nih hewan kurbannya. Lantas diberi ke yang anaknya gitu. Ini dari saudaranya kelebihan hewan kurban. Lalu kamu mau nggak ini kurban nih ada sapi nih gitu, atau ada domba atau kambing. Bisa nggak seperti itu Pak Ustadz? Jadi dibantu oleh ponakan, misalkan ponakan dari orang tua itu, orang tuanya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Syaratnya hewan kurban itu harus milik. Maka tadi saya katakan kambing dimiliki oleh 1 orang. Sapi dimiliki oleh 7 orang. Unta itu dimiliki oleh 7 atau 10 orang. Tergantung apakah untanya unta yang kecil, yang sedang untuk 7 orang, ataukah untuk yang besar untuk 10 orang. Jadi patokannya milik. Jadi kalau ada yang ingin kurban, kemudian diberikan kepada orang lain, maka statusnya itu harus dihibahkan dulu. Harus. Saya berikan kamu kambing, kambingnya udah ada, tapi saya berikan atas nama kurban ya. Saya kasih kamu untuk kamu kurban, bukan saya kasih kamu untuk kamu potong-potong sendiri, bukan. Jadi kita itu menunjukkan atau sekolah yang menggunakan hewan sebagian karyawan atau sebagian guru, misalnya begitu. Karena kayak saya di pesantren itu tiap tahun itu ada 2 atau 3 ekor kambing itu kita beli, tapi kita hibahkan kepada gurunya. Jadi nanti guru itu yang kurban atas nama dirinya, meskipun uangnya bukan uang dia, begitu, uangnya uang dari sekolah begitu kan. Itu nggak apa-apa, tapi statusnya adalah harus dihibahkan dulu. Ada hibah, ada pemberian begitu. Kalau ada pemberian berarti sudah jadi milik, nggak masalah. Tapi kalau hibahnya tidak ada, tidak bisa. Jadi bisa, nggak ada masalah. Yang penting ada hibahnya, ada pemberiannya. Paham, tapi diberikan kan, hibah, statusnya hibah. Ya, kan begini.
Kalau kambing nih, kalau kambing. Ini kambingnya udah ada, ini sekarang jadi milik kamu tapi untuk dikorbankan. Itu namanya hibah. Kalau sapi kan nggak mungkin, sapi untuk 7 orang. Jadi yang diberikan sahamnya. Ini sapi untuk 7 orang nih, saya beli nih baru ada 5 nama. Sudah, saya berikan sahamnya untuk anak kamu. Itu hibah juga namanya, nggak ada masalah ya. Yang penting ada pemberiannya, ada hibahnya tidak masalah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya silakan. Yang pertama, apakah atau lebih baik hanya ya enggak sih niat untuk orang tua aja gitu ya. Terus itu yang pertama. Yang kedua, kalau gini Ustadz, misalnya kan sapi 7 ya, tapi kita keluarga cuma 2 atau 3 orang, boleh enggak? Oke. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang kedua dulu, sapi itu maksimal dimiliki oleh 7, itu maksimal. Kalau ada 1 orang pengen miliki sendiri, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak apa-apa. Ini sapi atas nama siapa? Atas nama saya sendiri. Kok cuma 1? Suka-suka saya, nggak apa-apa, itu nggak ada masalah ya. Jadi maksimal dimiliki oleh 7 orang, itu maksimal. 7 itu meskipun yang niat kurban hanya 1 itu bisa. Ente pengen kurban, enggak lah, saya mau pengen daging aja, enggak pengen bagi-bagi orang misalnya. Yang 6 orang enggak pengen kurban, tapi pengen daging. Yang 1 orang pengen kurban, sah. Karena yang kita hitung sahamnya tadi, sahamnya itu. Oke. Mengenai orang tua tadi, saya tadi udah sempat bahas, ada namanya atas nama, atau ada namanya hadiah pahala. Ini beda. Kalau hadiah pahala, bebas. Ini kambing saya, pahalanya saya hadiahkan untuk ibu saya. Nggak ada masalah. Ulama nggak ada yang beda pendapat. Karena namanya kalau di situ adalah kurban itu tetap milik orang yang hidup, tapi pahalanya dihadiahkan kepada almarhum, almarhumah. Nggak ada masalah. Itu sama seperti sedekah ke masjid. Ini apa seperti itu? Ya, hadiahnya untuk apa namanya? Untuk almarhum, almarhumah. Nggak ada masalah. Tapi kalau kurban atas nama, kurbannya atas nama orang yang sudah meninggal, memang ulama beda pendapat. Kenapa ulama beda pendapat? 1, karena orang yang sudah meninggal itu tidak bisa memiliki, nggak bisa. Orang kalau sudah meninggal itu nggak disebut punya milik lagi, nggak bisa. Maka orang yang sudah meninggal itu bisa kurban atas nama almarhum kalau memang pernah wasiat. Nanti kalau saya meninggal, jangan semua dihabisin, hartanya tolong kurban atas nama saya. Kalau itu pasti boleh. Pasti boleh. Bagaimana kalau mayitnya tidak wasiat? Kalau mayit tidak wasiat, ulama beda pendapat. Ada yang bilang nggak boleh, karena orang yang sudah meninggal itu nggak punya hak milik lagi. Kan katanya kayak tadi. Kurban ini kalau misalnya selesai dipotong, dagingnya 1/3 punya pemiliknya, kan begitu. Kalau orang udah meninggal itu punya siapa? Kan nggak mungkin makan daging almarhum itu, kan begitu. Maka ada pendapat ya tidak bisa. Tapi pendapat yang kedua bilang, kurban itu hukumnya hukum sedekah. Maka kalau boleh sedekah atas nama orang yang sudah meninggal, maka kurban juga boleh atas nama orang yang sudah meninggal. Pendapat kedua ini yang populer dipakai di Indonesia, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Sambung pertanyaan Ibu tadi, kalau boleh kita kurban, kita sedekahkan untuk orang tua, berarti itu lebih baik daripada kita, berarti kewajiban kurban kita itu kan sudah lepas ya Ustaz ya. Lebih baik begitu ya daripada kita kurban-kurban aja gitu, tapi kita hadiahkan kepada pahalanya, kita hadiahkan kepada orang tua gitu. Mungkin lebih baik begitu daripada kita kurban biasa-biasa aja Ustaz gitu, maksud saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau soal lebih baik atau tidak itu sebetulnya tergantung sudut pandangnya dari mana ya. Jadi patokannya sederhana. Kurban itu anjuran yang datangnya itu terus-menerus, sama seperti sholat. Contohnya begini. Kita tadi sudah sholat zuhur. Nanti datang waktu asar kan kita sholat asar. Kita nggak bisa ngomong.
Kamu nggak sholat asar, kemarin sudah. Loh kemarin itu kemarin, kalau sekarang. Sama seperti puasa Ramadan. Datang besok puasa Ramadan, maka ada kewajiban kita puasa Ramadan. Kita nggak bisa ngomong, tahun kemarin kan sudah. Tidak, setiap kali datang waktunya, tuntutan itu datang. Kurban juga sama, setiap kali datang waktunya, tuntutan itu udah datang. Tapi, kalau satu keluarga sudah ada yang kurban, tuntutan itu sudah hilang. Ya, makanya kata saya mungkin saya kurban, istri kurban, anak kurban, misalnya begitu, bisa. Tapi tuntutan itu sudah hilang ketika salah satunya sudah ada yang kurban, hilang. Itulah makanya kenapa tadi saya bilang kalau saya di keluarga itu saya puter. Sekarang saya tahun depan istri, tahun depan anak pertama, tahun depan begitu saja muter begitu. Kalau itu sudah tahun depannya lagi almarhumah ibu, tahun depannya lagi siapa, muter saja begitu, itu nggak apa-apa. Atau pengen tiap tahun atas nama diri sendiri nggak apa-apa. Karena ketika sudah ada satu yang kurban, tuntutan di keluarga itu sudah hilang. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Sama-sama. Iya. Pokoknya yang ngantri udah kita nggak usah banyak jangan sepertiga gitu kan, kasihan. Atau saya tuh nggak makan daging gitu loh, Ustaz. Gimana tuh, Ustaz? Ya. Terima kasih. Jadi patokannya bukan harus, boleh ngambil maksimal sepertiga. Maksimal sepertiga, boleh ngambil. Nggak ngambil nggak apa-apa. Nggak ngambil nggak apa-apa. Oh tidak, itu berlaku untuk kurban. Kalau akikah itu asal sudah bagi orang itu sudah cukup. Makanya kadang-kadang asal sudah bagi orang itu cuma bagi 7 orang, sisanya makan sendiri, itu nggak salah itu. Karena kalau akikah itu ya, jadi itu aturannya untuk kurban. Aturannya untuk kurban, kalau aturan untuk kurban ini begini. Nah, ini kan di sini. Nah, ini pembagian daging kurban itu. Idealnya daging kurban itu nanti kita bagi 3. Idealnya ini maksimal ya, idealnya 3. 3 itu sepertiga itu untuk kita, untuk kita. Maksimal ini, maksimal. Maka saya biasanya kalau ada orang nanya ke saya, naruh, kadang-kadang ada Pak, itu orang mau naruh hewan kurban tuh nanya dulu, Ustaz, kalau sapi saya taruh sini saya dapat berapa? Ada yang nanya gitu. Nanyanya begitu, beneran ini. Kalau sapi saya taruh saya dapatnya berapa? Saya bisa cuma jawab, Bapak punya hak mengambil maksimal sepertiga kalau tega. Saya bilang begitu aja. Kalau tega nggak apa-apa sepertiga itu. Jadi yang pertama sepertiga ini sahibul kurban. Sepertiga sahibul kurban ini apa? Sahibul kurban ini ya buat pemilik hewan kurban, keluarganya apa segala macam ya. Ini nanti dia mau kasih buat anaknya, ponakannya siapa. Sepertiga sedekah. Sepertiga sedekah itu untuk fakir miskin kalau sedekah. Sepertiga hadiah. Kalau hadiah itu bukan untuk fakir miskin. Kita punya kolega, kita punya paman, kerabat yang kita hormati, kita kasih hadiah. Itu namanya hadiah ya. Jadi bisa hadiah sepertiga, sedekah sepertiga, kita makan daging maksimal sepertiga. Tapi nanti kalau saya itu lihat kondisi. Misalnya begini. Di wilayah situ, di RT RW situ yang kurban memang banyak. Kalau yang kurban memang banyak, wajar kita bagi pemilik hewan lebih daripada yang lain, wajar. Tapi di sebagian tempat itu, ya, apalagi pas pandemi kemarin itu ya, itu satu RT itu kadang cuma kambing 2. Itu kalau sampai pemilik hewan kok tega ngambil sepertiga, saya biasanya bilang, udahlah kata saya, Bapak ambil aja semuanya, kata saya, ambil semuanya. Kalau pengen makan daging kan cukup beli daging ke pasar, ngapain juga kita kurban kan gitu. Kalau kurban itu tujuan kita ibadah, kita ngambil makan tuh tabarukan. Kenapa tabarukan? Karena itu ibadah kita, tabarukan saja. Jadi asal saja. Asal sudah makan itu ya, maka sudah cukup patokannya di situ. Jadi tidak harus sepertiga, maksimal boleh sampai sepertiga gitu ya.
Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Enggak apa-apa Bu, enggak ada masalah, enggak ada masalah. Jadi sahibul kurban itu tidak kita maknai diri kita pribadi. Jadi kita simpan untuk keluarga kita, misalnya ibu enggak makan, suami ibu makan, atau anak ibu makan, itu enggak masalah. Masih sahibul kurban juga. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya silakan. Oke, baik ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jawab. Ya. Ada hadis Nabi ini. Hadis Nabi untuk Ali bin Abi Thalib. Ya. Nabi itu bilang, Ali urusin kurban itu. Jadi yang panitia kurban waktu itu Ali bin Abi Thalib. Nabi perintahkan Ali, jagalnya itu jangan dikasih bagian. Kasih upah tukang jagalnya, kan gitu. Upah tukang jagal kasih upah. Jadi kurban itu ibadah statusnya. Kalau kepala itu kita kasih buat jagal, namanya nggak jadi kurban. Karena hewan itu nggak mungkin tanpa kepala, nggak mungkin. Disebut kambing itu karena ada kepalanya, kan gitu. Ketika hewan kurbannya mana? Ini, lah kok kepalanya kok nggak ada? Sudah jadi haknya jagal misalnya. Itu namanya bukan kambing lagi, kan begitu. Nah, patokannya sederhana. Kalau kita kasih upah, jagal, upahnya itu kulit atau kepala, itu nggak boleh, haram. Tapi kalau kita berinya sebagai hadiah, boleh, nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu kalau memberinya sebagai upah, Kalau sebagai upah tidak boleh. Kalau dia minta tergantung pemilik hewannya mau ngasih apa enggak, itu. Kalau mau ngasih sebagai hadiah boleh, nggak ada masalah. Yang penting begini ya, misalnya begini. Kita sudah kasih upahnya layak. Misalnya kita sudah kasih upahnya, misalnya sapi kita kasih upah misalnya 600.000. Kita sudah kasih upah layak. Ternyata dia minta kepala juga. Ya udah ambil sebagai hadiah buat ente misalnya, nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian hadiah ini cuma rekayasa, ngasih upahnya nggak layak. Orang motong sapi dikasih upah 100.000 misalnya. Ini 100 saja, tapi entar kepalanya bawa. Kalau ini nggak boleh ini, karena memang berarti kepala sebagai upah. Jadi kalau sebagai upah tidak boleh, tapi kalau sebagai hadiah boleh, nggak ada masalah. Ya. Oke, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada sepertiga hadiah, sepertiga sedekah. Ya. Boleh kita berikan pada non-muslim. Oke. Terima kasih. Bolehkah kita memberikan hadiah kepada non-muslim? Boleh. Kita kalau kondangan kan ngasih hadiah buat non-muslim. Hadiah untuk non-muslim boleh. Bolehkah kita bersedekah kepada non-muslim? Boleh. Yang tidak boleh itu memberi zakat untuk non-muslim. Itu nggak boleh. Kalau sedekah boleh. Kita misalnya lagi jalan. Kita misalnya mohon maaf lagi di mana? Lagi di Bali misalnya. Pas di Bali itu ada orang kemudian kok ngamen atau apa. Kita sedekah kan nggak mungkin kita tanya dulu. Mohon maaf deh, agamanya apa? Itu kan nggak mungkin. Jadi sedekah pada non-muslim boleh. Hadiah pada non-muslim boleh. Nggak ada masalah. Kalau zakat pada non-muslim. Tapi ada haknya, misalnya begini, tetangga kita non-muslim, berikan sebagai hak tetangga, nggak ada masalah itu, ya, nggak ada masalah. Jadi kurban boleh ya? Boleh, nggak ada masalah. Ya. Sebab ada pendapat, kurban jangan yang muslim, kita beli aja yang lain untuk non-muslim gitu. Itu ada pendapat begitu. Ya, sebetulnya apa-apa. Boleh saja harga kurban dari hari kurban. Jadi gitu ya. sedekah pada non-muslim boleh, hadiah pada, tapi memang sebagai haknya, jangan begini. Tetangga kita samping belum kebagian. Ya, kerabat pakir belum kebagian, ada non-muslim komplek perumahannya jauh kebagian. Nah, kalau ini salah. Tapi kalau misalnya di lingkungan kita, di RT RW kita kasih nggak masalah. Hak bertetangga kalau itu, tidak ada masalah. Terima kasih Ustaz. Ya. Baik, Bu Nila Utama ini yang angkat tangan silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan Bu Nila. Kalau tidak ada. Dr. Nila, tadi mau bertanya, silakan Dr. Nila dari Zoom.
Dengar Dokter Nila? Nggak dengar gitu. Oke, baik. Silakan. Kalau tidak ada kita lanjutin lagi. Nah. Jadi patokannya tadi kita bagi jadi dua. Ada yang namanya kurban nazar. Kurban nazar itu artinya memang kurban yang diniati murni untuk ibadah. Nazar itu biasanya ada kaitan dengan pencapaian sesuatu biasanya. Kalau saya sembuh sakit, saya pengen nazar apa misalnya. Kalau saya keterima kerja, saya pengen nazar apa. Kalau tanah saya laku, saya pengen nazar apa. Oh, mau tanya tapi mic-nya dibisukan. Wah, saya bukan hostnya ini. Sorry, Mam. Buka, Mam. Udah, Mam. Udah. Silakan Dokter Nila yang bertanya. Sudah, Dokter Nila? Belum ini. Belum, Mam. Belum dibuka, Mam. Masih, Mam. Belum dibuka atau Mam? Belum. Ya. Silakan Dokter Nila. Belum tuh sana. Belum ada dari luar. Di unmute ya, Dokter Nila ya, Dokter Nila silakan. Tes. Silakan Dokter Nila. Oke, baik. Kalau Baik, sementara kita lanjutkan dulu. Jadi ada dua macam. Ada yang nazar, ada yang sunnah. Belum dibuka. Silakan di unmute sendiri. Silakan Dokter Nila di unmute sendiri. Ya. Dokter Nila di unmute sendiri ya. Tes. Nah, udah bisa. Unmute sendiri. Oke, baik. Ada kurban yang sunnah, ada kurban yang wajib. Sesuatu yang sifatnya wajib itu, Nanti aja ya Ustadz ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Ustadz, jadi selama ini memang ada beberapa pertanyaan dari diri saya gitu ya. Cuma cari di YouTube kayaknya agak-agak beda dengan Ustadz tadi. Jadi saya takut saya salah nih. Jadi pertama pertanyaan saya ini artinya janda. Waktu saya tinggal sendiri itu saya kurban. Tapi setelah saya ikut anak saya dengan ada penjelasan bahwa kalau sudah ikut anak itu nggak usah lagi karena serumah itu sudah ada yang kurban. Jadi saya nggak kurban lagi. Tapi masalahnya adalah saya sendiri membayar zakat mal. Jadi saya insya Allah memenuhi nisab gitu, Ustadz. Jadi gimana saya selanjutnya gitu. Lalu yang kedua, nah tadi Ustadz bilang kan kita satu rumah berkurban atas nama misalnya ada anak tahun ini, nanti tahun depan menantu, tahun depan siapa gitu ya. Nah dulu kita buat begitu Ustadz. Tapi belakangan ada ceramah dari Ustadz mana lagi di YouTube itu bilang tidak usah begitu. Tapi yang penting dalam satu keluarga itu sudah ada yang berkurban, jadi atas nama keluarga, jadi bukan atas nama seseorang gitu. Nah lalu jadi kalau menurut penjelasan Ustadz tadi, kesimpulan saya, jadi kambing itu, kurban itu harus disebut nama siapa, tapi pahalanya buat
banyak kan gitu ya Ustadz ya. Karena kan rasanya ada hadisnya Rasulullah itu berkurban untuk satu rumah yang lebih dari 10 orang gitu, satu kambing aja gitu. Jadi berarti harus disebut namanya Ustadz ya, jadi nggak bisa atas nama keluarga gitu. Demikian Ustadz, terima kasih. Mohon penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jawab ya. Tadi saya jelaskan bahwa sama seperti fardu, yang ada fardu ain dan ada fardu kifayah, sunnah juga dua macam. Ada yang namanya sunnah ainiyah, perbuatan sunnah yang anjurannya ditujukan kepada setiap orang. Ada namanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu sunnah yang kalau sudah dilakukan oleh satu orang, maka gugur tuntutannya. Bisa dibaca dalam keterangan yang saya tampilkan ini. Maksud kata gugur di sini bukan jika ada satu anggota keluarga yang kurban, otomatis semua anggota keluarga dapat pahalanya. Bukan seperti itu. Maksudnya gugur di situ adalah kalau satu sudah berkurban, gugur tuntutan untuk semua sisa anggota keluarganya. Maka kalau dalam Ibnu Hajar mengaitkannya, dia bilang wa makna kauniha sunnatan kifayatan ma'a kauniha tusannu likulli minhum sukutut talabi bi fi'lil ghairi la husulus sawabi liman lam yaf'al kasolatil janazah. Contohnya satu rumah, misalnya di rumah saya ada panggilan sholat jenazah, ada panggilan sholat jenazah di masjid. Diumumkan bahwa 1 menit lagi akan dilangsungkan sholat jenazah untuk jenazahnya Fulan bin Fulan. Saya ke masjid, tapi adik kakak saya nggak ke masjid. Adik kakak saya nggak ke masjid itu sudah gugur tuntutannya karena saya sudah ke masjid. Tapi kalau apakah adik kakak saya dapat pahala? Ya tidak berpahala, tidak. Kan dia nggak tidak berpahala. Tapi kalau pertanyaannya, apakah boleh saya berkurban atas nama saya, tapi pahalanya saya tujukan untuk semua keluarga? Boleh, nggak ada masalah. Jadi harus diniatkan ya Ustadz ya? Ya, Makanya tadi saya bilang kambing itu milik satu orang, sapi itu milik 7 orang, onta itu milik 7 sampai 10 orang. Kata-kata milik itu artinya hewan itu dimiliki oleh seseorang. Tapi kalau hadiah pahala untuk siapapun cukup. Ya. Jadi tidak boleh untuk niat kurban untuk satu keluarga itu nggak boleh ya? Pemahaman hadisnya bukan begitu. Yang kita pahami adalah tuntutannya gugur kalau di keluarga itu sudah ada yang berkurban. Meskipun ada yang maknai seperti itu ada, tapi kalau pendapat mayoritas itu bilangnya tadi ya. Jadi maksudnya sunnah kifayah itu kalau satu rumah sudah ada yang kurban, tuntutannya gugur. Bukan berarti nggak boleh, ya tetap boleh, nggak ada masalah, tetap boleh. Iya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, sebelum saya lanjutin, kalau masih ada yang ingin ditanyakan silakan. Ibu-ibu ada yang masih bertanya? Belum jelas. Enggak ada, Ustaz. Selanjutnya. Saya lanjutin. Ada yang namanya kurban sunnah, ya. Ada yang namanya kurban nazar wajib. Kurban sunnah itu pemilik hewan boleh makan daging hewan kurbannya, boleh. Ya. Kalau kurban nazar atau kurban wajib tidak boleh memakan daging hewan kurbannya, tidak. Semua yang wajib begitu, semua yang wajib. Termasuk diantaranya adalah dam. Kalau kita pergi haji, ambil haji tamattu atau haji itu nanti kita kena kewajiban namanya bayar dam. Dam itu hukumnya wajib. Ketika dam itu hukumnya wajib, orang yang motong kambing itu, pemilik hewannya itu tidak boleh makan. Kami dulu mahasiswa itu sayang sekali. Beli kambing 250 real, kok nggak dimakan? Sayang. Maka saya bertiga sama teman saya itu, motong kambing dam. Sama-sama nggak punya duit, tapi tetap maksain motong dam daripada puasa capek 10 hari begitu. Habis kambingnya dipotong sayang.
Tapi saya nggak boleh makan. Saya nggak boleh makan kambing saya, nggak boleh. Kalau kambing orang boleh, nggak apa-apa. Kan yang nggak boleh makan tuh kambing saya. Kalau kambingnya orang boleh, maka kambing saya bikin sate. Saya nggak boleh makan sate. Kasih orang lain yang mau makan sate. Teman saya bikin gulai, dia nggak boleh. Saya masih boleh makan gulai. Nggak ada masalah. Maka tadi ya, kalau ada patokannya kan sederhana. Kalau ada orang datang kemudian minta kami titipkan hewan kurban kami di sini. Kalau saya biasanya bikin form, ada formnya. Jadi di form itu ditentukan bahwa nanti akan disembelih di tanggal berapa, siapa yang akan menyaksikan, lalu kemudian status kurbannya ini nazar atau sunnah, misalnya formnya. Kemudian juga status untuk pembagian fakir miskin sama pembagian hadiahnya, apa mau diambil sendiri ataukah pembagian nanti fakir miskin itu diambil oleh yang bersangkutan, dia yang bagikan, karena nanti beda. Yang paling penting itu orang nitipkan hewan kurban itu kadang-kadang polos, Pak, polos. Datang nitip, Ustaz, saya titip ini ya hewan kurban, udah pulang aja. Ditaruh kambingnya itu. Lebaran haji masih 5 hari lagi. Saya bilang yang nyariin rumput ini siapa? Santrinya banyak, Ustaz. Iya, kalau santri banyak, nyari rumput bisa. Masalahnya santri godain kambing sampai stres juga bisa. Saya bilang, sama-sama bisa. Ya. Kemudian yang kedua, yang motong itu hewan bukan saya. Yang motong itu jagal, kata saya. Kalau yang motong hewan itu saya, nggak ada masalah. Yang motong hewan itu, kalau saya sederhana, serahkan sama ahlinya biar lebih cepat, gitu saja. Paling kita nyaksiin saja atau bantu-bantu motong dikit-dikit. Jadi kambing itu selesai itu nggak sampai 15 menit, selesai. Sapi itu selesai, karena memang kita panggil orang, kita bayar supaya apa? Supaya dikerjakan, supaya cepat begitu. Jadi tenaga yang lain juga bisa di-saving. Ditentukan saja. Untuk kambing operasionalnya sekian, misalnya. Untuk sapi operasionalnya sekian. Nanti kaitannya apa? Kaitannya adalah dengan misalnya kayak ongkos jagalnya, konsumsi untuk panitianya, supaya sebisa mungkin jangan sampai ngambil dari daging hewan kurban. Jangan ada kasus begitu konsumsi panitia diambilin dari uang jual kulit, atau konsumsi panitia diambil dari uang jual kepala. Ini yang umum terjadi kan seperti itu. Jadi tentukan saja. Kalau memang dia bawa hewan kurbannya, operasional sekian. Kalau misalnya minta tolong belikan hewan kurban, bikin 2 formnya. Ada form penyerahan hewan, ada form taukil, mewakilkan beli hewan. Ada. Jadi jelas akadnya 2. Akadnya. Lalu nanti, kalau misalnya sudah sudah hari hanya, kita tanya, yang mau menyaksikan siapa? Jangan orang lepas tangan bahwa dia sudah nitipin hewan, ditinggal begitu saja. Kalau zaman sekarang sederhana, kalau nggak bisa datang, dia bisa video call, bisa. Untuk apa? Live nyaksikan penyembelihan hewan kurbannya bisa. Nah tadi saya bilang, alhamdulillah, ada orang yang ketika nitipin tuh udah ngomong, Ustaz, ini kalau saya nitipin di sini, saya dapatnya berapa bungkus? Saya dapatnya berapa kilo? Saya bilang, kami nggak jualan daging, kata saya. Tidak. Nanti jadinya berapa kilo itu, kata saya itu ya di hari hanya gimana jagalnya, motong-motongnya, meskipun kami juga nyediakan nyediakan timbangan, ada timbangan. Kalau saya sederhana, fakir miskin daerah sini ini masalah ya. Zakat mal, zakat fitrah, kurban itu kadang-kadang data masjid, data RT RW itu nggak ada, database-nya nggak ada. Jadi kita biasanya pakai inget-ingetan aja, kasih buat si anu. Maka yang diinget itu dapatnya banyak itu, karena diinget sama orang. Tapi kalau nggak diinget-inget sama orang tuh nggak dapat apa-apa, itu nggak dapat itu. Yang paling afdol, kalau buat saya itu diantar, itu yang paling afdol, diantar. Makanya karena kita pengen yang nganter itu, kita usahakan dikerjakan sama jagal, sama apa, supaya cepat-cepat selesai. Jangan dari awal penyembelihan hewan orang sudah rame, orang nunggu apa segala macam. Ini yang repot ya kan.
Jadi tentukan, bagiin kupon untuk berapa, diantar saja, itu yang lebih aman ya. Itu yang menurut saya lebih apa? Lebih tidak menimbulkan kericuhan begitu ya. Oke, kalau masih ada yang ingin ditanyakan, tafadhol, silakan. Tanya Ustaz. Silakan Pak. Kita misalnya memotong beberapa sapi, kemudian ngerjainnya bareng-barengan tuh untuk motong-motongnya. Kan dijagal sudah dipotong oleh jagal, dan kita upah itu. Kemudian itu kita dapat dagingnya. Nah, dagingnya kita bagi per kilo. Yang bagi ini kan banyak, misalnya di sini banyak tetangga-tetangga, karyawan. Sekarang karyawan itu kita ambil dari situ juga. Yang ngerjain yang kita itu yang ambilnya dapat bagian juga kita. Itu gimana Ustaz? Atau memang harus niatnya gitu. Sebab sebab nih kita tahunya ya udah kamu yang kerja ya dapatlah. Misalnya 10 orang kita bagi 10 untuk yang menimbang-nimbang. Terima kasih Ustaz. Yang tidak boleh itu kan memberikan upah jagal, itu nggak boleh. Panitia itu bukan jagal, bukan. Panitia itu statusnya adalah wakil dari pemilik hewan, itu panitia. Statusnya kan wakil. Kalau ada formnya tadi itu enak. Bisa diselipkan mohon keikhlasannya memberi hadiah daging untuk panitia sebagai apa, silakan. Bukan sebagai upah, itu nggak ada masalah. Tapi tadi akadnya harus jelas, akad harus jelas. Nah, harus jelas. Jadi yang paling aman itu ya tadi, ketika ada formnya, jadi serah terima hewan itu kita kasih satu persatu itu enak. Sebab kadang-kadang kalau nggak diatur itu merasa capek, itu akhirnya ngambilnya banyakan. Duh, saya capek dari tadi nih, saya ngambil 5 bungkus dah. Itu sebetulnya kan milik pemilik hewan. Yang jatah fakir miskin kan sedekah, 1/3. Yang jatah pemilik hewan sama hadiah kan 2/3, kan begitu. Kalau dari 2/3 disisihkan sedikit untuk panitia, saya pikir nggak ada masalah. Tapi tadi akadnya jelas, ada akadnya ya. Harus ada akad ya. Ada akadnya ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kalau masih ada pertanyaan yang lain silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Tadi ada yang hewan kurban tidak boleh diperjualbelikan. Oke. Karena di fenomena saya pernah tinggal di Jakarta itu kan tadi yang Ibu pernah bilang sampai berduyun-duyun malah ada yang dijadikan mata pencarian sama mereka untuk mendapatkan itu hewan kurban. Dan seperti Ustadz bilang juga tadi karena dia terus-menerus dia saja yang namanya yang diikat akhirnya kan dapatnya banyak. Dan di dekat saya itu ada seorang janda yang anaknya juga cuma 1 dan beliau juga kadang-kadang tidak makan daging kambing tapi dapatnya lebih banyak memang karena dia mungkin orang perhatiannya terhadap dia lebih intens karena jandanya itu karena dapatnya juga banyak dagingnya. Akhirnya seringkali dijual ke tukang sate atau apa kan ada juga yang ambil seperti itu bagaimana ya Ustaz? Seringkali sih kalau di Jakarta dijadikan mata pencarian untuk setiap hari raya kurban. Betul. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ada 2 hal yang biasanya orang jual beli. 1 zakat fitrah, dapat berasnya dijual. Saya itu sering dulu waktu saya masih ngajar di Sunda Kelapa itu kan kekeh bahwa harus pakai beras. Saya sering bilang, yang mau pakai beras silakan, yang mau pakai uang juga silakan, nggak masalah. Jadi kalau misalnya adanya uang, ya uang yang kita keluarkan, kalau adanya beras, beras juga yang kita distribusikan, nggak ada masalah. Saya melihat sendiri praktek orang nerima zakat fitrah dijual di tempat, itu lihat sendiri. Jadi di masjid ini orang baru turun, pengepulnya itu sudah mobil banyak itu pengepul itu dan menjualnya lebih murah daripada kalau kita zakatin pakai uang. Misalnya kan ditentukan sama Basnas zakat fitrah itu misalnya 45.000 atau setara 3 kg beras misalnya begitu misalnya. Itu ketika orang kasih beras dia jualnya nanti nggak 45, jualnya itu 35 sampai 40 gitu kan. Kalau begitu caranya kenapa nggak dari awal saja kita kasih duit? Kata saya kan begitu sebetulnya kan. Cuma masih banyak orang yang punya pendapat memang harus dengan beras. Kalau saya sederhana, mau pakai beras boleh, mau pakai uang juga boleh. Oke.
Bolehkah orang menjual beras atau menjual daging kurban kalau fakir miskin boleh? Karena namanya kalau sudah dipegang fakir miskin namanya bukan daging kurban. Namanya daging kambing. Kalau buat pemiliknya namanya daging kurban. Kurban itu status ibadah pemiliknya, bukan penerima, bukan. Saya menjual zakat saya tidak boleh. Tapi kalau saya berikan pada orang itu beras milik dia, dijual sama dia, boleh. Cuma kebanyakan ulama kasih syarat fakir miskin. Fakir miskin dapat sedekah, kemudian apa? Dia jual daging kurbannya boleh. Kalau bukan fakir miskin nggak boleh. Saya itu sampai beli freezer daging gara-gara kebanyakan orang ngasih daging. Jadi gara-gara ngajar di masjid ini kirim daging, ngajar masjid ini kirim daging. Saya taruh di pondok, anak pondok itu sampai muntah-muntah daging. Akhirnya dagingnya habis jadi korban kreasi istri kalau masak-masak itu. Bikin kebuli, bikin biryani, bikin apa mandi, bikin segala. Itu sampai sekarang bulan Rajab mau habis itu, daging saya masih ada, daging saya masih ada. Padahal udah mau bulan Syakban kata saya itu, daging saya masih ada itu, masih ada gitu kan. Ya, itu saya udah bagi-bagi kemana-mana. Nah, saya bisa menjual. Saya kalau menjual nggak boleh. Menjual nggak boleh. Tapi kalau saya bagi sering. Ada orang mau hajatan, mau apa. Daging saya bilang ambil di freezer itu. Daging apa? Daging korban kata saya. Kalau mau ambil, ambil aja. Nggak masalah kata saya. Jadi yang boleh menjual itu fakir miskin. Nggak apa-apa. Dia jual beras zakatnya boleh. Dia jual daging hewannya boleh. Tapi kalau bukan fakir miskin nggak boleh. Karena disebut daging kurban itu untuk pemiliknya, bukan untuk penerimanya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kalau tidak ada pertanyaan yang lain, ya, insya Allah kita masih sampai tanggal 2 kemarin ya, Pak Haji ya. Ya, insya Allah masih 2 pertemuan lagi, karena menjelang Ramadan, 2 pertemuan terakhir insya Allah akan kita bahas tentang puasa. Jadi kita akan mengulas kembali tentang fikih puasa, karena sekarang sudah akhir bulan Rajab. Jadi Kamis depan sudah masuk bulan Sya'ban. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.